Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua bagi para pendidik. Semoga selalu sehat dan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang pernah kita dengar bahwa menjadi seorang guru di tingkat satuan pendidikan baik di jenjang madrasah ataupun di jenjang yang lebih atas. Perlu kita ketahui selaku pendidik, semua orang mempunyai dan menginginkan untuk bisa aktif dalam setiap tugasnya, termasuk dalam keaktifan diri. Dan tingkat kehadiran seorang pendidik wajib diperhatikan dan menjadi suatu harapan bagi seluruh jajaran instansi yang memiliki pendidik untuk bisa aktif dalam tingkat kehadirannya di setiap harinya, kecuali hari libur. Yang selanjutnya perlu disiapkan lagi adalah tentang mempersiapkan diri. Seorang pendidik atau guru yang perlu diperhatikan pertama yakni persiapan dalam penampilan, apalagi manusia butuh pembuktian bahwa anak-anak membutuhkan sosok yang menarik untuk bisa menjadi perhatiannya. Untuk itu penampilan seorang guru, baik itu laki-laki atau perempuan, harus melihat atau memperhatikan penampilannya agar menarik. Dan yang selanjutnya yakni tentang persiapan diri terkait dengan mengendalikan anak di kelasnya masing-masing atau anak didiknya. Dan selanjutnya juga tidak kalah kita harus mempersiapkan tentang persiapan diri terkait dengan siswa di kelasnya. Sungguh luar biasa seorang pendidik untuk bisa melakukan itu, untuk bisa mengendalikan kelas, memberikan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru juga harus menyiapkan media pembelajaran sekaligus menyesuaikan metode yang akan digunakan dalam sistem pembelajaran di kelasnya itu. Dan kesiapan memimpin kelas merupakan suatu tujuan dari seorang guru untuk bisa menilai, mengevaluasi keberhasilan dari tingkat pendidikan di kelasnya ketika dia mengendalikan kelas. Termasuk pengendalian dari awal dia masuk kelas, memimpin doa, persepsi hingga di akhir kegiatan. Namun ada hal yang perlu diperhatikan juga ketika berada di jenjang PAUD atau kelompok bermain. Seorang guru harus mempersiapkan diri melakukan kegiatan apel pagi, utamanya ketika berada di luar kelas sebelum masuk ke kelasnya masing-masing, sehingga anak-anak mempunyai jiwa semangat yang tinggi ketika mereka masuk ke dalam kelas dengan ekspresi yang berseri-seri dan ceria. Terus untuk masalah guru juga mempunyai tugas yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan, yakni mengkondisikan kelas agar pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Bagaimana ekspresi guru itu? Bagaimana guru itu dalam menyiapkan materi pembelajaran, metode, serta perangkat yang harus dia siapkan saat berpada di rumah. Kita tahu sendiri seorang guru juga seorang ibu rumah tangga, seorang istri, seorang pekerja yang luar biasa. Makanya tidak semua guru bisa melakukan tugas dengan bahasanya anak muda sekarang sat-sat buat-buat, tetapi ada yang sampai hingga dibawa pulang pekerjaannya. Namun kita tetap memberi toleransi dan mengapresiasi guru yang bisa melakukan itu. Di dalam kelas, guru juga harus mempunyai jiwa untuk bisa menarik perhatian siswanya, termasuk memberi stimulus persepsi agar anak semangat dalam memulai pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran juga tidak kalah penting kita harus memperhatikan. Setiap kali kita mengajar pasti kita melemparkan pertanyaan kepada pendidik peserta didik kita. Kenapa? Untuk mengukur tingkat semangat mereka, untuk mengukur respon mereka.
Setelah itu yang wajib kita lakukan adalah memberikan pujian. Memberikan pujian, guru juga harus sangat-sangat siap. Yang tidak kalah penting, memberikan materi sesuai tujuan pembelajaran. Jangan sampai keluar dari area yang harus kita canangkan. Tujuan pembelajarannya di mana, itu yang harus tercapai. Dan jangan lupa, ini yang tidak kalah penting, kita buat situasi pembelajaran yang menyenangkan, yakni memberikan ice breaking di tengah-tengah atau di sela-sela kegiatan kita berada di tengah-tengah mereka. Kenapa? Ice breaking itu untuk merefresh otak peserta didik, supaya mereka tidak jemu dengan apa yang mereka hadapi, yakni guru yang penuh dengan pertanyaan, penuh dengan materi, penuh dengan gambaran, penuh dengan pemahaman dan lain sebagainya, sehingga anak-anak juga mampu merespon kita, mampu menerima materi yang kita berikan dengan sangat mudah, dengan sangat menyenangkan. Terus selain itu juga ketika pembelajaran, seorang guru atau pendidik melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan. Ketika memberikan materi, kita juga harus merumuskan yang sesuai, metode yang sesuai, terus media yang kita pakai yang sesuai, sehingga penilaian atau asesmennya juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, supaya dalam mengukur tingkat keberhasilan itu kita mampu dan bisa mengukur dengan sangat tepat penilaian yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa di kelasnya. Terus untuk selanjutnya yang tidak kalah penting, seorang guru juga selain melakukan penilaian, ada memberikan umpan balik. Ini yang sangat luar biasa. Kita mode dengan ekspresi yang memicu mereka untuk tertarik dengan respon yang diberikan oleh guru, termasuk umpan balik, feedback ya. Pertanyaan mereka harus bisa menjawab, beri apresiasi, pujian dan lain sebagainya. Bisa juga kita beri bintang, bisa kita beri cinta, bisa kita beri apresiasi muka yang wow, sangat mengena di hati mereka. Kenapa kita harus melakukan itu semua? Karena di dalam dunia pendidikan tidak boleh kita monoton dengan metode, media ataupun dengan ekspresi dalam menghadapi anak-anak. Mereka butuh sosok yang baru, yang menyenangkan, kita yang bisa mengkondisikan. Lepas dari anak didik, ketika mereka selesai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama kita di kelas, kita patut memberikan kalau memberikan himbauan pemahaman. Sudah melakukan pembelajaran di sekolahan, mereka tetap belajar di rumah. Kita beri pesan-pesan moral yang membuat mereka punya tanggung jawab untuk terus berkembang, untuk terus berperilaku baik, untuk terus meningkatkan kualitas diri mereka dengan support kita. Kita bekerja sama dengan orang tua sehingga bisa menciptakan, bisa mencetak sesuai dengan generasi yang kita butuhkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita berikan. Terus ekspresi yang menyenangkan ketika mereka pulang, kita berikan itu kepada mereka supaya mereka sayang kepada kita, kangen kepada kita. Besok mereka dengan semangatnya tanpa ada tekanan dari orang tua, mereka bangun pagi, mereka mandi, mereka tampil rapi seperti kita. Nah, itu kita adalah contoh atau model bagi mereka, ya. Jadi seorang guru semoga tetap mempunyai inovasi yang tinggi, daya keterampilan yang kuat, tetap semangat dan mencintai putra-putrinya beserta keluarganya. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua selaku pendidik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.